Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar multimedia pembelajaran. Kali ini masih dalam rangka melanjutkan pembahasan paket soal ujian sekolah matematika jenjang SMP, yang pada episode kali ini kita akan membahas soal nomor 20 sampai nomor 26 insya Allah. Maka pastikan sudah mengikuti 3 video sebelumnya, dan juga untuk variasi dan juga model soal-soal dari masing-masing materi atau pokok bahasan kita sajikan dalam video-video yang linknya kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Silahkan bisa diakses untuk pembahasan soal-soal per pokok bahasan. Nah, selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut dengan menyiapkan pikiran, hati, dan juga diri, fokus mengikuti pembahasannya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, juga like, komen, dan syukur berkenan membagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita. Lengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan paket soal kita, memasuki soal berikutnya, yaitu soal nomor 20, materi kesebangunan. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ruas garis AC sejajar DE, panjang AE 2 cm, DE 8 cm, dan AC 12 cm. Panjang BE adalah titik. Penyelesaian: ditanyakan panjang BE. Kita misalkan dulu untuk panjang BE dengan variabel tertentu, misalkan N, panjang BE N. Kemudian data yang sudah diketahui dalam soal ini termasuk nilai N sebagai permisalan panjang BE, kita pasang pada gambar. Nah, seperti ini. Kita cek AE 2 di sini, DE 8, DE benar 8, AC 12. Ini 12. Kemudian BEN di sini. Nah, di sini kita berbicara kesebangunan dua segitiga. Segitiga yang mana? Yaitu segitiga BDE dan segitiga BCA. Kita ingat bahwa pada dua segitiga yang sebangun akan berlaku bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Dalam hal ini, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga BDE dan BCA yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah, yang pertama adalah sepasang sisi bersesuaian DE dan CA. DE adalah sisi dari segitiga kecil BDE, dan CA adalah sisi dari segitiga besar BCA. Kita tulis dulu perbandingannya. Nah, 8/12. Nah, 8/12 ini akan memiliki nilai perbandingan yang sama dengan pasangan sisi bersesuaian yang lain, yaitu sisi segitiga kecil BE dibanding sisi segitiga besar BA. Bukan BE
per EA, karena EA ini bukan sisi segitiga. Aturannya adalah perbandingan sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar akan sama dengan perbandingan sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar untuk bagian yang lain. Nah, kita tulis N per BA adalah N ditambah 2. Selanjutnya, ketika kita menghadapi persamaan perbandingan, selalu kita selesaikan dengan perkalian silang. Ini boleh 8 kali kurung dulu, kemudian 12 kali N. Boleh 12 kali N dulu, kemudian baru 8 kali kurung. Kalau saya lebih suka 12 kali N karena 12 dikali N nilainya akan lebih besar dari 8 dikali N. Supaya nanti ketika terjadi pindah ruas tidak menghasilkan suku yang bernilai negatif. Tapi sebenarnya tidak mengapa kalau paham ya. Baik, kita tulis. Nah, seperti ini. 12 dikalikan menyilang dengan N akan sama dengan 8 dikalikan menyilang dengan N plus 2. Kemudian 8 kali N plus 2 ini kita buka kurungnya. 8 kita kalikan N, kemudian 8 kita kalikan 2. 8N kita pindah ruas untuk dikumpulkan dengan 12N. Ingat, pindah ruas ganti tanda. 12N dikurangi 8N sama dengan 16, ekivalen dengan 4N sama dengan 16. Untuk menghitung nilai N adalah 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Nilai N 4, yang mana N tadi adalah BE. Berarti nilai BE yang ditanyakan adalah 4 cm. Bersesuaian dengan option B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 21 untuk kekongruenan bangun materinya. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC dan PQR. Diketahui sudut BAC sama dengan sudut PQR. Sudut ABC sama dengan sudut PRQ. Sisi BC sama dengan sisi PR yaitu 12. Jika panjang AC 9 dan AB 15, panjang PQ berapa? Penyelesaian. ABC dan PQR adalah dua segitiga yang kongruen. Pada dua segitiga yang kongruen akan berlaku sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini dalam soal telah diketahui dua pasang sudut yang sama dan sepasang sisi yang sama ukuran. Yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisi. Maka pasangan-pasangan sudut bersesuaian yang sama ini kita tulis untuk kita dapatkan pasangan sisi di depannya yang sama panjang. Karena kalau kita mendapatkan sepasang sudut sama besar, itu otomatis sepasang sisi di depan kedua sudut itu akan sama panjang. Kita tulis dari sudut BAC sama dengan PQR. Sudut BAC titik sudutnya adalah A, sudut PQR titik sudutnya adalah Q. BC adalah sisi di depan sudut A dan PR adalah sisi di depan sudut Q. Karena sudut A sama dengan sudut Q, maka sisi di depan sudut A yaitu BC akan sama dengan sisi di depan sudut Q yaitu PR. Maka ini kenapa kita beri warna merah untuk memudahkan kita mendapatkan sisi di depan sudutnya adalah yang mengapit titik sudut. Kita tulis BC sama dengan PR. Dan pada soal sudah diketahui yaitu BC sama dengan PR sama dengan 12. Pasangan berikutnya adalah sudut ABC sama dengan sudut PRQ. Maka dari sini kita dapatkan pasangan sisi di depan masing-masing sudut adalah AC dan PQ akan sama panjang. AC sama dengan PQ. Kita sudah mendapatkan dua pasang sisi yang sama panjang.
Kalau sudah mendapatkan dua pasang sisi yang sama panjang, maka akan menghasilkan akibat pasangan sisi yang ketiga. Tidak perlu kita harus tahu sudutnya. Caranya adalah kita lihat segitiga ABC sudah tahu BC dan AC, yang belum selain BC dan AC yaitu AB. Maka AB ini nanti akan sama dengan yang belum tahu dari PQR. Sudah ada PR, sudah ada PQ, yang belum tahu QR, sehingga AB sama dengan QR. Sekarang kita fokus pada pertanyaan PQ. Kita cari PQ berpasangan atau sama dengan siapa? Dari hasil identifikasi, PQ sama dengan AC. Kita cari data pada soal. AC mana? Ada, iya ini. AC sama dengan 9. Karena PQ sama dengan AC sama dengan 9, maka PQ berarti nilainya adalah 9. Sesuai dengan jawaban option A. Mudah kan? Ya, intinya kalau yang diketahui lebih banyak sudut, di sini diketahui dua sudut, dua sisi, dua sudut itu kita tulis pasangan-pasangan yang sama, kita dapatkan pasangan-pasangan sisi di depannya yang pasti juga sama. Kalau seandainya diketahui dua pasang sisi yang sama dan sepasang sudut yang sama, biasanya pertanyaannya adalah besar salah satu sudutnya. Maka dua pasang sisi yang sama itu kita tulis, misalnya ini kita balik, BC dan PR sudah diketahui, maka sudutnya adalah selain huruf B dan C berarti sudut A, PR selain huruf P dan R adalah Q, maka ini dapat sudut A sama dengan sudut Q. Berikutnya AC sama dengan PQ, maka sudutnya selain huruf A dan C yaitu huruf B, dan selain P, Q yaitu R. Begitu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 22 untuk materi transformasi. Sebuah titik P berkoordinat negatif 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi negatif 90 derajat terhadap pusat koordinat. Bayangan akhir titik P adalah, caranya adalah kita tentukan bayangan dari transformasi masing-masing secara berurut. Kita mulai dari refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X untuk titik P negatif 2,3. Kita gunakan rumus umum dulu. Kalau kita punya titik P yang berkoordinat A, B, yang mana A adalah absis, B ini ordinat, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan P yaitu P aksen adalah A, lawan B. Sekarang titik P negatif 2,3 kita substitusikan. P negatif 2,3 berarti A-nya negatif 2, B-nya 3. Berubah menjadi A, lawan B. A-nya tetap yaitu negatif 2. Dan lawan B adalah lawan dari 3, negatif 3. Oke. Bayangan pertama dari titik P oleh refleksi terhadap sumbu X sudah kita dapatkan, yaitu kita beri nama P1 negatif 2, negatif 3. Selanjutnya titik P1 yang berkoordinat negatif 2, negatif 3 ini kita rotasikan terhadap titik pusat koordinat O dengan sudut putar negatif 90 derajat. Rumus umum dari rotasi negatif 90 derajat adalah titik yang berkoordinat A, B dirotasikan negatif 90 derajat terhadap titik O menghasilkan bayangan B, lawan A. Bertukar posisi antara absis dan ordinat, absis, ordinat menjadi ordinat, lawan absis. Dengan demikian, kalau P1 yaitu A, B-nya adalah negatif 2, negatif 3, kita substitusikan.
A-nya negatif 2, B-nya negatif 3 menjadi B, lawan A. B negatif 3 pindah ke depan. A dilawan, lawannya A, lawan negatif 2 adalah 2, pindah ke belakang. Sehingga kita dapatkan bayangan akhir dari titik P adalah negatif 3,2. Cermati lagi ya. A, B menjadi B, min A. A-nya min 2, B-nya negatif 3 menjadi B, min A. B-nya negatif 3 tetap, lawan A. A-nya negatif 2, lawannya menjadi 2. Begitu ya. Sesuai dengan option B, negatif 3,2. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 23. Operasi bilangan berpangkat. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan setengah. Hasil dari dalam kurung A berpangkat B, kurung tutup dipangkatkan C adalah titik. Penyelesaian ini adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C. Nah, seperti ini. A pangkat B, A-nya 4, B-nya negatif 6. Di sini. Dipangkatkan C, C-nya setengah. Kita tulis di luar kurung. Pada operasi perpangkatan bilangan berpangkat, maka berlaku bahwa pangkatnya dikalikan. Jadi pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Berarti negatif 6 ini pangkat dari 4 kita kalikan dengan setengah. Negatif 6 dipangkatkan setengah, atau negatif 6/1 kali 1/2 adalah negatif 6/2 atau negatif 3. Maka kita dapatkan bentuk perpangkatan baru, yaitu 4 pangkat negatif 3. Kemudian pada sifat-sifat perpangkatan, ketika kita punya bentuk perpangkatan A pangkat negatif N, itu sama dengan 1/A pangkat N. Maka 4 pangkat negatif 3 itu akan sama dengan 1/4 pangkat lawan negatif 3, yaitu 3. Menjadi 1/4 pangkat 3. Kemudian kita hitung untuk pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 1/64, bersesuaian dengan option C. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, dicermati dengan seksama. Insya Allah paham. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 24. Operasi bentuk akar. Hasil dari akar 48 ditambah akar 108 dikurangi 2 akar 27 adalah titik. Penyelesaian kita tulis dulu soalnya. Nah, perhatikan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya bisa dilakukan dengan akar-akar yang sejenis. Bentuk akar yang sejenis. Untuk menghasilkan bentuk akar yang sejenis, maka bentuk-bentuk akar ini harus kita sederhanakan. Caranya adalah setiap bilangan yang di dalam akar ini kita nyatakan sebagai perkalian pasangan dua bilangan atau pasangan dua faktor yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna dan terbesar dari faktor bilangan itu. Misalnya pasangan faktor 48 itu kan bisa 1 kali 48. 1 ini bilangan kuadrat sempurna tapi bukan yang terbesar. Kemudian misalnya 48 kita nyatakan sebagai 4 kali 12. 4 adalah bilangan kuadrat sempurna, tapi bukan bilangan kuadrat sempurna terbesar dari faktor 48. Ada yang lain. Siapa? 16 kali 3.
16 ini bilangan kuadrat sempurna karena dia bisa diakar. Kalikan 3. Dan 16 ini adalah bilangan kuadrat sempurna terbesar dari faktor 48. Maka 48 ini nanti kita nyatakan sebagai perkalian 16 kali 3. Kalau salah satu sudah tahu, misalnya ini 48 adalah 16 kali 3, 16 kuadrat sempurna, 3-nya bukan kuadrat sempurna, maka untuk yang lain ini pasti adalah pasangan perkalian bilangan 3 dengan bilangan kuadrat sempurna. 108 ini adalah perkalian 3 dengan 36. 27 adalah pasangan 3 dengan 9. Nah, kalau sudah mendapatkan sepasang, yang salah satu kuadrat sempurna terbesar, yang lainnya bukan kuadrat sempurna, maka untuk faktor-faktor yang lain, faktor yang bukan kuadrat sempurna akan sama dengan faktor bukan kuadrat sempurna yang pertama. Tinggal kita bagi saja gitu ya. Akan dapatkan pasangannya. Oke. Nih 108 dibagi 3 itu akan dapat 36. 27 dibagi 3 akan dapat 9. 36 adalah kuadrat sempurna, 9 juga kuadrat sempurna. Kemudian ini masing-masing suku adalah akar dari perkalian dua bilangan, maka tanda akarnya bisa kita putus menjadi perkalian bentuk akar. Nah, seperti ini. Akar 16 kali 3 kita nyatakan sebagai perkalian bentuk akar 16 kali akar 3. Akar 36 kali 3 kita tulis akar 36 kali akar 3. Demikian juga akar 9 kali 3 adalah akar 9 kali akar 3. Bilangan-bilangan yang kita beri warna merah ini adalah bilangan kuadrat sempurna, artinya bilangan-bilangan yang bisa ditarik akar kuadratnya. Maka kita keluarkan akar kuadratnya. Menjadi akar 16 adalah 4, akar 3 tetap, akar 36 adalah 6, akar 9 adalah 3. Kemudian 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 2 kali 3 akar 3 ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang sejenis. 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 adalah 10 akar 3 dikurangi 2 kali 3 ini 6 akar 3. 10 akar 3 dikurangi 6 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Sesuai dengan jawaban option A. Oke. Jadi kalau penjumlahan bentuk akar dan bentuk-bentuk akar itu perlu disederhanakan, nyatakan sebagai perkalian dua bilangan yang merupakan faktornya, yang salah satu faktornya harus bilangan kuadrat sempurna terbesar dari faktor bilangan tersebut tentunya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 25. Materi peluang. 3 buah uang logam dengan permukaan gambar dan angka A dan G dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul yang ketiga sisinya bermuka kembar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian 3 mata uang dilambung bersama. Kita tulis saja semua titik sampel yang mungkin di dalam himpunan ruang sampel. Kalau 3 mata uang dilambung bersama, maka variasi kemunculan dari 3 mata uang yang mungkin adalah ketiga mata uang muncul semuanya angka, atau uang pertama angka, uang kedua angka, uang ketiga gambar. Atau uang pertama angka, uang kedua gambar, uang ketiga angka. Atau gambar angka-angka. Atau semuanya gambar. Atau gambar-gambar angka. Atau gambar angka gambar. Atau angka gambar-gambar. Ini semua kemungkinan titik sampel yang bisa terjadi dari melambungkan 3 mata uang bersamaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sampel di dalam ruang sampel. Maka kita tulis
banyak anggota ruang sampel dengan notasi NS sama dengan 8. Berikutnya kita menentukan kejadian yang diinginkan adalah ketiga mata uang itu muncul kembar. Yang muncul kembar di sini ada 2, yaitu AAA dan GGG, ada 2 titik sampel. Maka banyak titik sampel kejadian yang dimaksud, kita tulis NK adalah 2. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai banyak anggota ruang sampel NS dan nilai banyak titik sampel kejadian yang dimaksud yaitu NK, kita gunakan rumus peluang, yaitu peluang suatu kejadian akan sama dengan banyak anggota titik sampel yang dimaksud dibagi banyak anggota ruang sampel. PK sama dengan NK per NS. NK-nya 2, NS-nya 8. Sama dengan 2 per 8 atau 1/4. Untuk NK ini tentu fleksibel ya. Kalau kita menggunakan simbol A ya NA, kalau menggunakan simbol P ya NP dan seterusnya. Hasilnya adalah peluang kejadian K, yaitu kejadian munculnya ketiga mata uang bersisi kembar sama dengan 1/4. Jawaban ada pada option C. Ini mudah ya, mudah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 26 untuk materi statistika. Perhatikan data dalam tabel berikut. Median dari data tersebut adalah titik. Kita harus memahami apa maksud dari data dalam tabel ini. Data ini mungkin yang dimaksud adalah nilai. Misalnya nilai ulangan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi ini menyatakan banyak siswa yang mendapatkan nilai yang terkait. 5 berfrekuensi 1 artinya yang mendapatkan 5 1 anak. 6 berfrekuensi 4 artinya yang mendapatkan nilai 6 ada 4 anak dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan nilai median dari data. Maka untuk memudahkan kita bekerja dan itu akan lebih singkat, kita bayangkan seolah-olah ini ada anak. Sehabis ulangan kita suruh baris urut sesuai dengan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Ada satu anak yang mendapatkan nilai 5, disusul 4 anak di sebelahnya yang mendapatkan nilai 6, disusul 6 anak di sebelahnya yang mendapat nilai 7 dan seterusnya. Akan mencari median, maka di sini sama artinya dengan akan mencari anak yang posisi barisnya berada di tengah. Nah, untuk mendapatkan anak yang berada di tengah, kita bisa menggunakan metode mengeluarkan anak tepi barisan dari dalam barisan. Misalnya, ini ada satu anak di paling kiri dan 3 anak di paling kanan. Kita keluarkan dengan menggunakan acuan anak yang kecil banyaknya. Yaitu, satu anak ini kita keluarkan dari dalam barisan. Dari 3 anak di sebelah kanan juga kita keluarkan satu anak dari barisan. Jadi kalau sebelah kiri mengeluarkan satu anak, sebelah kanan juga mengeluarkan satu anak. Sehingga anak yang mendapat nilai 10 yang semula 3 anak keluar 1 masih 2 anak. Nah, berikutnya ini sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Kita menggunakan acuan yang kecil yaitu nilai 2. 2 anak di sebelah kanan kita keluarkan dari barisan. Kemudian yang kiri juga kita keluarkan 2 anak dari 4 anak. Sehingga masih sisa 2 anak. Berikutnya kiri ada 2 anak, kanan ada 5 anak. Keluarkan yang kecil 2. Sebelah kiri, kanan juga keluarkan 2. Harus sama yang keluar. Sisanya masih 3. Berikutnya 3 dengan 6. Keluarkan 3. 6 keluarkan 3. Masih sisa 3. Yang terakhir 3 dengan 9. 3 dengan 9. Ada kalanya yang terakhir itu sama. Misalnya di sini 3, di sini 3. Kalau terjadi seperti itu, misalnya di sini 3, di sini juga 3, kembar, jangan dicoret. Itu artinya bahwa mediannya adalah rata-rata dari nilai 7 dan 8.
dengan cara 7 ditambah 8 dibagi 2. Itu kalau sisa terakhirnya sama. Ini tidak sama, 39. Maka kita lanjutkan. Keluarkan 3 anak sebelah kiri, sebelah kanan dari 9 anak keluar 3, masih sisa 6 anak. Lah, 6 anak ini semuanya bernilai 8. Maka mediannya tentu akan sama dengan 8. Karena baik itu nanti rata-rata 2 anak maupun bukan rata-rata, kalau semua nilainya sama, itu akan tetap, yaitu 8. Jadi median dari data pada tabel sudah bisa kita pastikan. Karena sisa 6 ini bertepatan dengan nilai 8, bukan kembar ya, hanya satu sisa bertepatan dengan nilai 8, maka 8 itulah sebagai mediannya. Di sini adanya 8,0, option C. Gitu ya. Ini adalah trik yang relatif singkat dan mudah begitu. Tapi andaikan kalian punya cara lain, silahkan ya. Karena banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak cara untuk menuju kebaikan, banyak cara juga untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Baik, saya kira demikian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ingatkan bahwa dari beberapa contoh soal yang kita bahas dengan beberapa topik materi tadi, itu hanyalah sampel-sampel saja. Tentu belum mewakili dari semua variasi yang ada. Insya Allah dalam deskripsi video ini kita cantumkan link dari video-video yang membahas per materi yang terkait dengan yang kita bahas hari ini. Dalam beberapa video yang linknya kita cantumkan dalam deskripsi di bawah dari video ini, bisa diakses untuk memperluas wawasan kalian. Insya Allah kalian akan hebat. Sampai berjumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.